Halo semuanya, jumpa kembali di channel Sang Pelaut, channel yang akan mengupas tentang semua hal yang berhubungan dengan lautan. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai kapal pesiar. Tapi sebelumnya, silahkan like, comment, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta dukung terus channel ini supaya lebih berkembang. Membicarakan mengenai kapal pesiar tentu sangat menarik. Sudah pasti tidak akan jauh dari kegembiraan, kemewahan, dan hingar-bingar di dalamnya. Akan tetapi, pada kesempatan kali ini kita tidak akan mengulas mengenai hal tersebut, melainkan tentang apa yang terjadi dengan kapal pesiar selama masa pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa dampak COVID-19 begitu hebat menghantam industri pariwisata. Dan salah satu industri pariwisata yang sangat terdampak adalah kapal pesiar. Semenjak bulan Februari hingga Mei 2020, satu persatu perusahaan kapal pesiar menghentikan kegiatan pelayarannya. Hal ini terjadi karena meningkatnya kasus COVID-19 di dunia yang semakin tak terkendali. Dan kapal pesiar dengan ruang lingkup di dalamnya sangat berpotensi untuk menimbulkan penyebaran klaster-klaster baru COVID-19. Masih lekat dalam ingatan kita, di awal bulan Februari 2020, terjadi kasus COVID-19 terbesar di kapal pesiar Diamond Princess. Sekitar lebih dari 700 orang dari total 3.711 orang yang berada di Diamond Princess saat itu terinfeksi COVID-19 dan 14 diantaranya meninggal dunia. 3 orang penumpang dari kapal pesiar mewah Hong Kong MS World Dream pun dinyatakan positif corona. Dan peristiwa ini pun terus berkembang menimpa beberapa kapal pesiar lain di dunia. Menurut data dari WHO, per tanggal 2 Mei 2020, kasus positif COVID-19 telah ditemukan di lebih dari 40 kapal pesiar di dunia. Mengingat akan kejadian tersebut, berbagai negara di dunia mulai mengeluarkan larangan untuk kapal pesiar beroperasi di wilayah perairan mereka demi menekan laju penyebaran virus COVID-19 ini. Hal ini pula yang pada akhirnya membuat perusahaan kapal pesiar mulai menghentikan pelayarannya di dunia. Lantas, apakah menurut Anda ini berefek bagi Indonesia? Tidak secara langsung. Negara kita dengan semua keindahan alamnya memang bukanlah tujuan utama dari kapal-kapal pesiar ini. Hanya ada beberapa perusahaan kapal pesiar saja yang masuk di wilayah Indonesia. Akan tetapi, tahukah Anda bahwa ternyata cukup banyak ABK kapal pesiar yang berasal dari Indonesia? Menurut data Kementerian Luar Negeri, per 10 Juni 2020, sudah sekitar 21.000 orang ABK kapal pesiar telah pulang ke Indonesia akibat pemberhentian sementara industri pelayaran ini. Cukup banyak, bukan? Dengan tidak adanya aktivitas pelayaran, lantas di manakah kapal-kapal pesiar kosong ini berlabuh? Ternyata ada beberapa tempat di belahan dunia yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan sementara kapal-kapal pesiar ini. Kapal-kapal rute Eropa, terutama mereka yang berbendera Inggris seperti Cunard, P&O, Saga, Princess Cruises, tampak berbaris rapi di pelabuhan Southampton dan Dover, England. Sementara beberapa kapal pesiar lainnya pun tampak terparkir rapi di beberapa titik pelabuhan di negara Italia dan Jerman. Di saat yang sama, jauh di wilayah perairan Amerika, banyak kapal dari perusahaan-perusahaan kapal pesiar seperti Carnival Corporation,
Royal Caribbean Cruise Line, Holland America, Norwegian Cruise Line, dan beberapa kapal pesiar lainnya tampak memadati wilayah Laut Caribbean. Mereka tampak terapung dengan rapi, mulai dari semenanjung Florida hingga wilayah perairan Bahamas. Mungkin ini adalah tempat yang terdekat untuk menuju pelabuhan Miami dan Fort Lauderdale di negara bagian Florida, Amerika Serikat, tempat di mana pelayaran akan dimulai kembali. Dan kapal pesiar rute Asia pun terlihat dalam jumlah yang cukup banyak memadati wilayah perairan Manila Bay di Filipina. Tahukah Anda bahwa biaya perawatan dari kapal-kapal pesiar mewah ini sangatlah besar? Dengan tidak adanya income dari kegiatan pelayaran, lantas bagaimanakah mereka bisa bertahan di masa pandemi? Untuk menekan pengeluaran, perusahaan-perusahaan kapal pesiar melakukan perampingan karyawan. Saat ini, hanya karyawan yang dibutuhkan dalam operasional penting kapal saja yang dipekerjakan. Itulah sebabnya mengapa banyak ABK-ABK kapal pesiar yang harus kembali pulang ke tanah air. Dan ternyata, perampingan struktur karyawan pun tidak cukup untuk menutup biaya operasional yang semakin besar karena masa pandemi yang terus berkelanjutan. Hal ini pun mengakibatkan beberapa perusahaan kapal pesiar harus melepas aset-aset berharga yang mereka miliki untuk tetap bertahan di industri ini. Terhitung hingga bulan September 2020, beberapa perusahaan pelayaran seperti Carnival, Princess, Holland America, P&O, Fred Olsen, Pullmantur, Costa mengumumkan telah menjual beberapa kapal mereka ke perusahaan lain. Dan fakta yang lebih mencengangkan, kapal yang tidak laku terjual hanya akan dibesi tuakan. Sayang sekali, bukan? Karena meskipun tidak muda lagi, kapal-kapal ini dalam kondisi sangat rawat karena setiap tahun mengalami proses peremajaan. Dengan tingkat hunian yang selalu tinggi pada masa pelayarannya, bisa kita tarik kesimpulan bahwa kapal-kapal vintage ini memiliki pangsa pasar tersendiri bagi para penumpang yang ingin bernostalgia. Namun pada akhirnya, ketika perusahaan kapal pesiar tidak membutuhkan kapal-kapal lama ini dan tidak ada perusahaan lain yang mau membelinya, maka kapal-kapal itu pun akan melakukan pelayaran terakhirnya menuju ke Aliaga Turki, Alang India, atau Gadani Pakistan untuk sekedar dibongkar dan dibesi tuakan. Menurut perusahaan pembongkaran kapal di Aliaga Turki, bisnis pembongkaran kapal meningkat sekitar 30% di Aliaga semenjak mewabahnya COVID-19. Hal tersebut menunjukkan bahwa dampak pandemi COVID-19 ini bagaikan badai besar yang menghantam bagi industri kapal pesiar di dunia. Dapatkah mereka bertahan? Tentu saja. Pada bulan Oktober 2020, beberapa perusahaan kapal pesiar di Eropa dan Asia telah memulai kembali pelayaran mereka. Tentunya dengan protokol kesehatan yang cukup tinggi, mengingat masa pandemi ini belum tampak akan berakhir. Lantas, bagaimana dengan kapal-kapal pesiar yang ada di Amerika Serikat? Meskipun masa larangan berlayar dari Dewan Karantina Kesehatan di Amerika telah berakhir pada tanggal 31 Oktober 2020, akan tetapi tampaknya kapal-kapal pesiar di Amerika Serikat masih harus menunda aktivitas pelayarannya, mengingat masih tingginya angka penularan COVID-19 di negeri Paman Sam tersebut. Demikianlah ulasan singkat mengenai apa yang terjadi dengan kapal pesiar di masa pandemi COVID-19 ini. Semoga ulasan ini bermanfaat. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda
dari penularan virus COVID-19 ini. All the best and good luck.